pandemi COVID ini sudah hampir 1 tahun. Dimulai dengan kasus pertama kali pada tanggal 2 Maret, di mana pasiennya adalah seorang guru dansa. Waktu itu dia terkena dari wisatawan Jepang yang berlatih dansa dengan beliau di Jakarta. Kemudian pada kondisi ini pasiennya selamat dan orang Jepangnya tapi meninggal. Nah, kemudian virusnya menyebar di seluruh Indonesia sampai sekarang dengan kasus lebih dari 600.000 kasus dengan kematian lebih dari 17.000. Kondisi ini sebetulnya kondisi yang sering terjadi berulang setelah setiap 100 tahun. Virusnya adalah virus corona dan virus yang sekarang menyebar sekarang ini adalah rata-rata adalah virus yang sudah mulai bermutasi. Biasa kenapa virusnya mulai bermutasi? Karena virusnya adalah virus RNA yang sangat labil sehingga gampang sekali bermutasi. Kalau gampang bermutasi artinya apa? Bahwa orang yang pernah terinfeksi oleh COVID itu bisa terinfeksi kembali oleh COVID dengan jenis yang berbeda yang telah bermutasi seperti itu. Kondisi sekarang apakah pandemi ini akan bisa berhasil atau tidak? Pertama tergantung kepada apakah masyarakat mau melaksanakan 3M, artinya mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Yang kedua, tergantung kepada keberhasilan vaksin yang sekarang ini digadang-gadangkan akan banyak membantu. Tapi ingat bahwa vaksinnya hanya bertahan selama 3 bulan. Artinya mungkin saja biayanya nanti untuk vaksinasi ini akan jauh lebih besar lagi. Dan kenapa? Dikatakan ada 3 macam vaksin. Sekarang itu vaksin yang pertama itu dari Cina, yang kedua itu yang dari Rusia, yang ketiga itu yang dari Amerika Pfizer. Dan itu ketiga-tiga vaksin itu sudah dicobakan di berbagai negara. Untuk Indonesia sudah datang kemarin 1,2 juta vaksin dari Cina, dari Sinovac, yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu hampir 31 triliun uang yang disiapkan. Tapi itu hanya mungkin belum seluruh rakyat Indonesia yang dapat vaksin. Sehingga artinya bahwa apabila vaksinnya nanti tidak cukup atau gagal, artinya pandemi ini bisa saja berlanjut terus. Namun, apabila vaksinnya berhasil, kemungkinan untuk pandemi ini bisa kita selesaikan ya di akhir tahun 2021, mungkin itu bisa terjadi. Kenapa kita berikan vaksin? Yang pertama adalah satu, untuk menimbulkan sel memori di tubuh dan menimbulkan suatu imunitas di tubuh. Artinya bahwa tubuh itu karena dimasukkan virus yang dilemahkan, vaksinasi itu memasukkan virus yang dilemahkan, dimatikan, masuk virusnya, kemudian masuk ke dalam tubuh mengenali, membentuk antibodi, sehingga adalah antibodi untuk melawan si virus ini apabila nanti terkena virus dari orang lain yang memiliki virus-virus COVID di saluran napasnya. Apabila orang terkena, dia akan punya daya tahan tubuh itu akan bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa orang yang terkena virus itu tetap menggunakan masker. Artinya jumlah virusnya tidak banyak sehingga antibodi yang ada di tubuhnya bisa mematikan virus. Yang kedua adalah fungsi vaksin tadi adalah mempercepat penghentian dari penyebaran virus ini. Kenapa? Setelah divaksinasi, artinya orang-orang yang telah divaksinasi itu akan punya daya tahan tubuh sehingga kemungkinan dia terinfeksi makin turun. Kemudian yang ketiga adalah dengan vaksinasi tadi, apabila dia terinfeksi oleh virus juga, bahwa infeksinya itu tidak akan berat. Artinya akan menurunkan angka kematian. Seperti itu, Mas. Baik. Nah, kalaupun Pak Dedi dari tenaga kesehatan atau pihak dokter yang penanganan COVID-19, apakah pasien yang saat ini diisolasi atau ditangani akan lebih diprioritaskan untuk vaksinasi atau gimana, Pak? Vaksinasi itu diberikan kepada orang sehat. Artinya memang seperti yang dikatakan oleh Presiden dan dikatakan oleh Menteri Kesehatan, diberikan kepada orang-orang sehat sebetulnya. Kenapa orang yang sehat? Karena orang yang sehat ini kita akan berikan vaksin itu untuk membentuk daya tahan tubuh atau menyebabkan nanti terbentuknya imunitas untuk mengenali COVID-19 ini. Sehingga kalau kita berikan vaksinasi, dia akan punya daya tahan tubuh. Artinya pada orang-orang yang belum pernah terinfeksi, bukan kepada pasien atau kepada orang yang pernah terinfeksi, tapi kepada orang-orang yang belum pernah terinfeksi. Siapa saja yang diutamakan vaksinasi ini? Yang pertama adalah diberikan kepada orang-orang yang bekerja di ujung tombak.
seperti siapa saja yang bekerja dengan orang massa yang banyak, misalnya guru, kemudian dokter, perawat, kemudian polisi, tentara, kemudian orang-orang yang bekerja untuk melayani orang ramai atau masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik, kalaupun sedikit informasi kepada masyarakat pendengar, nah upaya dari pihak medis ketika seseorang yang positif virus corona, kan image masyarakat awam kan katanya memang benar COVID menyebabkan kematian, tapi kan ada klasifikasi atau kategori orang terpapar itu, contohnya dia punya riwayat penyakit menahun atau bawaannya Pak itu lebih rentan ketimbang orang yang tidak memiliki riwayat penyakit itu, Pak Dokter. Ini bisa disampaikan apa kiat supaya mereka lebih cepat sembuh atau keluar dari pandemi, Pak? Yang pertama begini, bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu punya resiko untuk mengalami sakit ataupun mengalami infeksi yang berat atau bisa menyebabkan kematian. Contohnya ada faktor-faktor komorbid, faktor-faktor yang memperberat. Pertama, orang yang kontak dengan orang terkonfirmasi positif, pasti dia punya resiko tinggi. Yang kedua, orang yang kontak dengan pasien konfirmasi dengan virus yang yang virulensinya tinggi atau yang ganas, artinya dia punya resiko tinggi. Yang ketiga adalah orang yang pergi ke tempat yang daerah hitam atau daerah merah, artinya dia masuk ke daerah yang hitam atau merah tersebut, dia punya resiko tinggi untuk terinfeksi oleh virus-virus yang berbahaya. Yang keempat adalah contohnya yang lain adalah obesitas atau kegemukan. Orang gemuk itu kondisinya sering berat kita temukan, baik di Bukit Tinggi, baik di Padang ataupun di yang di Wisma Atlet. Kita temukan pada pasien-pasien obes akan sulit kita untuk mengobatinya. Artinya apa? Artinya untuk orang yang punya obesitas, pertama harus turunkan berat badan. Saatnya sekarang ini untuk mereka olahraga, mengatur pola makan, dan menurunkan berat badannya. Sehingga berat badannya menjadi berat badan ideal dan tidak menjadi obes. Kalau misalnya dia mengalami obesitas yang berat, kadang-kadang juga bisa kita datang pada dokter untuk meminta obat-obat untuk menurunkan berat badan, sehingga orangnya menjadi sehat nantinya.